S/2024/254. Please raise their hand. Dewan Keamanan PBB akhirnya keluar dengan keputusan yang menggembirakan. Ya, resolusi gencatan senjata disetujui, tidak ada lagi veto dari AS, dan yang paling penting adalah penduduk sipil di Gaza bisa merayakan sisa Ramadan tanpa ancaman agresi militer dari Israel lagi. Jika ada pihak yang tak senang, maka tentu saja itu adalah Netanyahu. Karena itu, fakta terkait resolusi gencatan senjata ini akan dibarengi dengan sikap frustasi dari Perdana Menteri Israel ini. DKPBB sepakati gencatan senjata. Dewan Keamanan PBB serukan gencatan senjata setelah hampir 6 bulan tentara Israel melakukan kejahatan perang di jalur Gaza. Resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera sampai akhir bulan suci Ramadan itu diloloskan DKPBB pada 25 Maret waktu setempat, diiringi suara tepuk tangan yang merebak setelah pemungutan suara. Diketahui 14 anggota dewan memberikan suara. Sementara AS yang memilih abstain dinilai menunjukkan perubahan sikap Washington terkait resolusi untuk Gaza selama ini. Resolusi tersebut pada dasarnya menyerukan sebuah gencatan senjata yang mengarah pada gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan. Selain itu, juga menuntut pembebasan seluruh sandera yang ditangkap saat serangan Hamas dilancarkan ke Israel pada 7 Oktober silam. Tapi, tuntutan pembebasan sandera ini tidak terkait dengan tuntutan gencatan senjata selama Ramadan yang berakhir pada 9 April mendatang. Sebelumnya, seperti dikutip The Conversation, resolusi serupa sudah diajukan ke PBB dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya, gencatan senjata kemanusiaan yang segera dalam kurun waktu yang lama dan dihormati sepenuhnya pada 16 Oktober. Selanjutnya, ada jeda kemanusiaan pada 18 Oktober. Jeda dalam pertempuran diajukan pada 25 Oktober. Jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang pada 15 November, serta gencatan senjata kemanusiaan segera pada 8 Desember. Terakhir ada penghentian permusuhan yang berkelanjutan yang diajukan pada 22 Desember lalu. Tidak sekadar gencatan senjata. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tuntutan gencatan senjata segera di bulan Ramadan bukan satu-satunya. Melainkan ada pula pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh sandera, serta jaminan atas akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya dalam resolusi ini. Dengan kata lain, DKPBB tidak sekadar menuntut gencatan senjata tapi juga menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di jalur Gaza. Adapun tuntutan pencabutan semua hambatan terhadap bantuan kemanusiaan dalam skala besar sejalan dengan hukum humaniter internasional dan resolusi DK 2712 2023 dan 2720 2023. Sebelumnya, pihak Rusia menyoroti perubahan kata dari permanen menjadi awet untuk menggambarkan gencatan senjata. Menurut mereka, kata itu lebih lemah dan tidak menutup kemungkinan Israel bakal melanjutkan operasi militernya kapan saja. Kendati demikian, usulan Rusia atas amandemen kata itu gagal memperoleh jumlah suara yang diperlukan. Barulah setelahnya, resolusi 2728/2024 diadopsi dengan 14 suara setuju, tidak ada yang menentang, dan 1 abstain. Untuk kalian ketahui, Rusia bersama 4 negara lain yakni AS, Cina, Inggris, dan Prancis merupakan anggota tetap DKPBB. Sementara 10 anggota tidak tetap yang menggagas resolusi, diantaranya Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Republik Korea, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss. Kali ini AS tak bela Israel. Abstain kali ini nyatanya tak mengaburkan fakta bahwa AS sebagai salah satu anggota tetap DKPBB pernah memanfaatkan hak vetonya. Sebelumnya, AS menggunakan hak veto pada resolusi gencatan senjata pada bulan Oktober, Desember, dan Februari.
Hak veto ini sekaligus membuktikan dukungan Joe Biden terhadap pemerintahan yang dipimpin Netanyahu tetap mengalir di tengah kecaman dunia internasional. Tapi melihat apa yang terjadi saat ini, benarkah AS telah menyerah terhadap Israel? Faktanya, beberapa menit sebelum pemungutan suara dilakukan, AS meminta amandemen yang menambahkan kecaman terhadap Hamas atas serangannya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Namun permintaan tersebut dibatalkan ketika sudah jelas bahwa amandemen tersebut akan ditentang. Linda Thomas Greenfield, utusan AS untuk PBB, mengatakan beberapa perubahan penting diabaikan, termasuk permintaan AS terkait kecaman itu. Oleh karena itu, sayangnya kami tidak dapat memilih ya, katanya seperti dikutip dari CNBC. Meski demikian, ia menekankan pihaknya tetap mendukung penuh beberapa tujuan penting dalam resolusi yang disebutnya tidak mengikat tersebut. Setelahnya, klaim tersebut ditentang dengan cepat oleh para pakar PBB. Resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada umumnya dianggap mengikat secara hukum, terutama ketika resolusi tersebut menuntut tindakan yang mencerminkan keinginan tegas komunitas internasional. Netanyahu ngamuk. Diketahui sebelumnya, Biden telah menunjukkan betapa frustasinya ia menghadapi Netanyahu yang mendesak serangan ke Rafah dan menghambat pengiriman bantuan ke Gaza. Dan kini pihak Israel harus menyaksikan AS yang tak berkutik, tak lagi bisa menyelamatkannya dari hukum internasional setelah memilih untuk abstain. Sebagai catatan, meski memilih abstain, AS menegaskan pihaknya tidak menyetujui resolusi DKPBB tersebut. Kendati demikian, Israel tetap saja murka setelah Dewan Keamanan PBB berhasil mengesahkan resolusi seruan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Lebih tepatnya, Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu marah atas keputusan abstain yang diambil AS. Saking murkanya, Netanyahu sampai batal mengirim delegasi ke Washington setelah ajakan berdiskusi terkait invasi ke Rafah dikirimkan kepadanya. Kantor Netanyahu bahkan mengeluarkan pernyataan yang menyebut keputusan AS sebagai suatu kemunduran dari posisi konsistennya selama ini. Pihak AS pun tak tinggal diam. Mereka kemudian merespons dan menyebut Gedung Putih bingung dan kecewa atas keputusan Israel membatalkan delegasinya datang ke Washington. Kementerian Luar Negeri AS, sebagaimana dikutip CNN, menyatakan bakal mencari cara untuk bicara dengan Israel mengenai kekhawatirannya atas rencana Zionis menginvasi Rafah. Sanksi bagi Israel jika melanggar resolusi. Isi dari resolusi yang disahkan oleh DKPBB mengacu pada resolusi 2728 berupa tuntutan untuk pemberlakukan gencatan senjata selama bulan Ramadan. Dalam aturannya, gencatan senjata di Gaza dimulai pada 11 Maret dan diharapkan akan langgeng serta berkelanjutan. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant bersikeras bahwa Israel akan terus berperang sampai para sandera dibebaskan. Jika itu benar terjadi, kira-kira apa sanksi yang bisa didapatkan oleh Israel? Ahli hubungan internasional dari Universitas 11 Maret, Surakarta Lukman Fahmi mengatakan, tetap ada kemungkinan pelanggaran resolusi gencatan senjata meski sudah disahkan PBB. Dalam keterangannya kepada Kompas, ia mengatakan bahwa pihak yang melanggar resolusi DKPBB akan dibawa kasusnya ke pengadilan internasional. Di persidangan, pengadilan akan menetapkan tersangka pelanggaran gencatan senjata untuk selanjutnya didakwa sebagai penjahat perang. Selain itu, ia memperkirakan PBB akan mengeluarkan mandat pembentukan dan pengerahan pasukan penjaga kedamaian (peacekeeper) untuk mengatasi peperangan yang masih berlangsung. Tak sampai di situ, pengadilan internasional juga bakal memberikan sanksi berupa pembatasan dan pembekuan aset pihak pelanggar gencatan senjata yang terhubung dengan konflik Hamas-Israel. Resolusi gencatan senjata pada akhirnya telah disepakati meski diwarnai ketidakpuasan dan kekecewaan Netanyahu terhadap AS. Menurut kalian, akankah Israel tetap melanjutkan serangan?